Sebenarnya sih kalau dimulai awal tuh awal banget dari pertama kali main sinetron tahun 2006-2007 ngelihat almarhum Panoto Bagaskoro. Dia selalu bisa jadi sutradara yang solutif buat orang banyak. Terus aku waktu kecil tuh selalu mengagumi itu gitu loh. First impression aku tentang sutradara tuh baik banget gitu, maksudnya dia nggak pernah marah, dia apa, terus sampai akhirnya aku punya cita-cita dulu kayak pengen deh suatu saat jadi sutradara. Berlanjutlah ke 2015, aku akhirnya bikin film pendek pertama aku. Mungkin karena waktu itu gue lagi kagak ada job karena sudah tidak lucu lagi jadi artis cilik, terus kayak nggak ada kerjaan apa-apa, terus kayak ngerasa kayaknya bisa deh ngembangin diri ke hal yang lain gitu untuk belajar. Akhirnya bikinlah Cinta di Balik Awan itu, dan alhamdulillah penontonnya banyak, dan sampai sekarang aja totalnya Cinta di Balik Awan itu udah 14 juta penonton kan di YouTube. Itu dari tahun 2015, zaman web series belum sebesar sekarang lah gitu. Sampai akhirnya ya tahun 2019 ketemu sama Prilly, ngobrol, kita awalnya pengen bikin series, sampai akhirnya disemangatin sama Pak Monty Tiwa dan Mas Andi Rianto bikin film aja, ya muncullah Kira Kau Rumah Itu, dan jadilah film panjang pertama aku sebagai director dan produce juga, kayak gitu sih. Ya itu pas syuting sama almarhum Panoto Bagaskoro waktu kecil sekali, aku kayak pengen suatu saat jadi sutradara. 6 tahun, 6 tahun, apa 7 tahun lupa, tapi di umur segitu sih aku kayak pengen suatu saat gitu. Dari dulu tuh seneng, kalau zaman dulu kan pakai VTR kan, dipencet record gitu. Aku seneng itu untuk mencet-mencetin, dan seneng di balik layar dari kecil gitu, kayak seneng dan pengen nyobain, dan akhirnya ya sampai sekarang. Nah kan kalau kamu nggak sih? Pernah banget, tapi dulu marah disepelein, dulu marah dikatain. Tapi sekarang kayak ya udah, maksudnya orang boleh punya pandangannya apa, semua tuh balik lagi ke kita mau nerimanya kayak gimana gitu. Kita nggak bisa maksa untuk semua orang suka sama kita kan. Aku nggak bisa memaksa itu, jadi yang bisa aku paksa adalah diriku lebih nyantai aja sama pandangan orang lain, sama apa yang orang lain omongin. Jadi ya mungkin pendewasaan kali ya, sekarang akhirnya jadi kayak ya udahlah, selalu mau ngomong apa tentang gue, yang penting gue terus berjalan, dan orang-orang yang di sekitar gue mendapatkan dampak baiknya, dan itu lebih penting daripada opini orang. Gimana mas? Ya aku ada di titik marah juga nggak nyelesain apa-apa kan. Marah nggak membebaskan aku dari fakta bahwa mereka tetap meremehkan aku. Jadi ya buat aku ya udah, aku sadar bahwa aku dengan marah mereka nggak berubah, aku diem juga nggak berubah, jadi mending diem ketimbang marah, kayak gitu sih. Iya, makanya aku bersyukur aku bisa punya teman-teman yang baik, yang suportif. Aku bersyukur juga aku punya lingkungan yang selalu memberikan pelajaran buat aku, memberikan bantuan ilmu buat aku. Jadi ya aku sangat senang aku punya lingkungan yang baik, karena kan banyak juga yang nyinyir kayak, oh lu director privilege karena lu kenal sama Monty, kenal sama Prilly, kenal sama Andi Rianto. Aku kayak, ya terus banyak juga kok orang yang kenal sama mereka tapi tidak bisa jadi sutradara. Ya itu bagaimana akhirnya kan tergantung akunya, aku mau ngulik atau enggak, akunya mau belajar apa enggak. Balik lagi pada will-nya aku gitu loh. Semua bisa kayak gue, serius bisa. Asal lu punya etos kerja yang sama kayak gue. Jadi kalau misalkan orang ngerasa lu privilege aja teman, ya kenapa banyak temannya mereka yang nggak bisa melakukan apa yang gue lakukan gitu. Maksudnya bukan menjadi sombong, tapi lebih kepada karena aku selalu berusaha untuk, kalau misalkan gue nggak yang terbaik di satu ruangan ini, at least gue jadi orang yang paling bekerja paling keras di ruangan ini gitu. Kayak gitu sih. Bedanya? Visi misinya adalah kita pengen jadi production house atau studios yang bisa menjadi wadah buat semua orang, buat generasi muda, buat generasi tua sekalipun, buat siapapun, tanpa ada embel-embel senioritas atau embel-embel kita dekat satu sama lain gitu. Jadi emang yang berbicara harus karyanya, bukan karena emang kita dekat aja, kayak gitu sih. Jadi emang visi misi kita adalah kita jadi wadah buat semua filmmaker yang punya karya bagus. Dukungan orang tua sih gede banget. Ini bukti ibu saya masih ada di sini nemenin saya sebagai eksekutif produser juga. Bukan karena biar jadi bisnis dan dinasti keluarga gitu, enggak. Kita tidak seoligarki itu, tapi lebih kepada mereka selalu mensupport aku dalam kondisi apapun. Dan mereka mau nemenin aku, menjaga aku sampai aku punya legasinya sendiri nantinya, dan mereka sebagai orang tua pasti ingin tetap terus ada melihat anaknya bertumbuh.
dan jagain aku. Jadi ya aku sangat bersyukur sama Allah, maksudnya bisa dikasih orang tua yang suportif sama apa yang aku cita-citakan. Walaupun di awalnya juga orang tua tetap kayak kok jadi sutradara kan mending main aja, maksudnya udah lebih aman lah mungkin dari segala sisi, lo nggak perlu secapek itu mungkin. Tapi ya awalnya juga mereka nggak yang langsung support, aku juga tetap harus menunjukkan sesuatu, tapi aku malah ngebuat aku makin semangat lagi. Dan ya akhirnya terbukti sekarang dan mereka supportnya jauh-jauh lebih besar lagi kayak gitu. Masa berakhirnya sutradara adalah ketika dia tidak bisa punya inspirasi lagi. Dan itu yang selalu aku minta sama partner kerja aku kan, sama mamaku, sama Prilly. Jangan pressure aku terlalu berat, karena ketika aku di pressure terlalu berat, inspirasiku hilang. Aku gak punya inspirasi lagi. Aku akhirnya cuma bisa bikin karya-karya yang orang-orang suka tapi aku gak suka. Selama aku masih suka sama karya aku, di situ aku masih punya inspirasi, di situ aku masih punya idealisme, dan di situ aku masih mau berjuang gitu loh. Dan di situ aku nggak akan di underestimate orang, karena aku punya referensi, aku punya selera, aku punya inspirasi gitu. Jadi emang selama inspirasinya masih ada, selama keresahannya masih besar, menurut aku nggak akan ada habisnya sebagai filmmaker gitu. Menikmati perasaan aja sih, atau aku nanya sama diri aku tuh pernah diapain, aku pernah ngapain, apakah aku pernah nyakitin orang, apakah aku pernah nyakitin adik aku sendiri. Kayak Dear Stranger ini kan yang kayak tadi aku bilang, ini surat buat adik aku sendiri kan. Dan aku rasa emang ya aku pernah kayak gitu sama adik aku, ribut lah, adik aku pernah ngeselin kan, atau aku pernah ngeselin buat dia. Aku cuma ngelihat dari sudut pandang kakak, dia cuma ngelihat sudut pandang adik, dan selalu berbenturan. Dan menurut aku itu menarik untuk dikulik gitu loh. Aku ngelihat semua hal dari sisi yang orang lain gak lihat, dan di situ kan sisi entertainmentnya buat orang-orang. Aku selalu bilang sama Prilly, dan Prilly pun sepakat sama ini, bahwa kita mau selalu ngasih realita. Mungkin kayak kata-kata kasar, terus kok ngerokok segala macem, bukan karena kita mau nyontohin anak-anak muda untuk jadi seperti itu, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Lu sekarang lihat anak SMP, anak SD udah banyak yang ngerokok, udah banyak yang ngomong kotor. Ya kita nampilin realita aja. Kayak ya aku mau jadi kamera yang nangkep gambar yang ada, bukan aku halu. Oh anak SMA sekarang sempurna apa semua segala macam. Kan nyatanya enggak. Justru di cerita ini adalah perubahan orang, perubahan dia menjadi lebih baik, lebih structure, kan kayak gitu. Pendewasaan seseorang gitu, dan itu yang mau kita tunjukin gitu sih. Makanya aku sama Prilly selalu sepakat bahwa kita mau nampilin realita, bukan halu-halu doang. Karena buat apa bikin sesuatu cuma mau banyak penontonnya, cuma mau bikin orang halu berimajinasi, tapi nggak dapat apa-apa. Karena yang penting buat aku adalah bukan berapa banyak yang nonton, tapi berapa banyak orang yang bisa ngerasa bahwa ceritanya mirip dengan apa yang dia alami, dan dia ingin menceritakan lagi ke orang lain dan menjadi inspirasi buat orang lain. That's the most important thing for me. Nggak tahu, aku nggak pernah ngerasa nempel, dan aku berharap aku tidak akan pernah terbuai sama itu, karena aku selalu menjauhi diriku dari pujian-pujian yang ada gitu ya. Wah, director termuda potensi, aku selalu menjauhkan itu semua, karena while aku tenggelam di dalam situ, aku nggak bisa bikin kayak gini-gini lagi. Jadi aku biarkan itu semua tidak ada di kepala dan mataku kayak gitu sih, karena aku nggak pernah mau terbuai sama itu, karena gampang buat kita kan terbuai sama pujian gitu. Jadi ya aku menjauhkan itu semua dari aku. Bedanya nggak ada bedanya sih, aku tetap menempatkan aku di posisi-posisi yang memang seharusnya gitu. Aku juga while aku main, aku mendengarkan lawan mainku sebagaimana aku sebagai pemain gitu. Tapi saat ada keputusan, harus aku mengambil keputusan, ya aku menempatkan diriku sebagai produser yang bisa mengambil keputusan gitu. Tapi aku tidak juga jadi diktator gitu loh. Karena aku lebih mementingkan mereka gimana nyamannya gitu. Karena menurut aku seni kan variabelnya ada kenyamanan juga kan. Kejujuran, kenyamanan gitu. Dan kalau mereka nggak nyaman ya jangan dipaksa gitu. Dan aku tidak pernah memaksa. Jadi alhamdulillah sih aku masih bisa menempatkan di posisi-posisi yang memang seharusnya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.